banta kerina perpulungan khususna Mamre GBKP Rumbun Kebayoran Lama ibas Pak Senda ras-raska kita RPA arah channel YouTube GBKP Kebayoran Lama. Ope dengar siorati nas peanta bas mingguenda si pembulat kurta ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan di bas surga seka paksana kami RPA arah channel YouTube GBKP Kebayoran Lama enda. Mindo kami kesah musibadia sing kuasai pusuh perhatian kami sing ajari rasi bepankan katandu kubas pusuh kami. Kami sing ajari kemahandu ibas nahkan firmandu pasu-pasundu pe firmandu mankrina mamre sinengkahkan katandu ibas gelar Tuhan Yesus reh kami retotoras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, amin. Mamre si kelengi Tuhan nas peanta bas mingguenda dibuat ibas padan sindekah 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 114 ogekan kami ibas bahasa Indonesia nina kata dibata bagenda. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriho. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriho. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriho kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu dirembutkannya lah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah jatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini. Tema dari
nas ini kepemimpinan si umputan entah periodisasi kepemimpinan. Tujuan gelah mamre sada metah peralihan kepemimpinan Elia ku Elisa, dua kepemimpinan bas gereja ema umputan. Sama seperti hidup manusia terus berlanjut dari generasi ke generasi, demikian pun kepemimpinan akan berlanjut dari satu kepemimpinan kepada kepemimpinan yang lain. Baik itu di dalam pemerintahan, dalam organisasi sekuler, demikian juga tentunya di dalam organisasi gereja. Suatu keniscayaan apabila seseorang hendak mempertahankan kepemimpinan dan tidak mau diganti, karena hidup manusia itu sendiri dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus memiliki kelapangan hati bahwa suatu saat dia harus menyerahkan kepemimpinannya kepada orang lain, dan jauh lebih baik apabila pemimpin itu mempersiapkan orang lain menggantikannya, meneruskan kepemimpinannya. Sebelum pengangkatan Elia ke surga, dalam 1 Raja-Raja 19, Tuhan telah berfirman kepada Elia untuk pergi ke Abel Mehola, mengurapi Elisa, menggantikan dia menjadi nabi. Elia taat kepada Tuhan, dia tidak memberontak ketika Tuhan menyuruh dia untuk mengurapi Elisa, menggantikan dia. Elia tahu bahwa kenabiannya akan berakhir, kepemimpinannya akan umat Israel akan digantikan oleh Elisa, dan dia menerimanya dengan sukacita. Kalau kita melihat nas PA kita tadi, di mana dikatakan menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Kemudian Elia berkata kepada Elisa, tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Kemudian apa yang dijawab oleh Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Sehingga mereka pergi bersama-sama ke Betel. Nah, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi dari Betel, mendapatkan Elisa dan berkata kepada Elisa, apakah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Elisa menjawab, aku tahu, diamlah. Dari sini kita melihat bahwa tentang pengangkatan Elia ke surga, ternyata rombongan nabi di Betel juga sudah mengetahui. Demikian pun Elisa juga ternyata sudah mengetahuinya. Barangkali inilah alasan mengapa Elisa tidak mau meninggalkan Elia. Nah, kemudian dari sana Elia juga kembali berkata kepada Elisa, tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriho. Jawaban yang sama diberikan oleh Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sehingga mereka juga bersama-sama berjalan ke Yeriho. Nah, ternyata rombongan nabi yang ada di Yeriho juga menemui Elisa dan berkata kepada Elisa, tidakkah kamu tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu, terangkat ke surga? Elisa memberi jawaban yang sama, aku juga tahu, diamlah. Kemudian kita melihat Elia juga selanjutnya berkata kepada Elisa, tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan. Elisa kembali menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya ke Sungai Yordan. Nah, 50 orang rombongan nabi yang ada di sana mengikuti dari belakang berjalan, kemudian memperhatikan mereka ketika mereka sampai di tepi Sungai Yordan. Nah, ketika sampai di tepi Sungai Yordan, maka dipukulkan Elia jubahnya, maka air terbelah ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga keduanya dapat berjalan di tanah yang kering. Nah, kemudian ketika mereka sampai di seberang, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Mamre yang dikasihi oleh Tuhan, kata 2 bagian dari rohmu
ada beberapa pendapat tentang ini. Yang pertama, apakah Elisa meminta 2 bagian, artinya lebih besar daripada roh yang ada pada Elia. Nah, tapi ada juga yang berpendapat bahwa 2 bagian dari rohmu dapat juga berarti seperti pembagian warisan di tengah-tengah bangsa Israel, bahwa anak sulung itu mendapat 2 kali lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang lain. Nah, mungkin hal itu tidak terlalu penting, tapi yang penting di sini ialah Elisa meminta supaya dia juga diberikan roh Tuhan, supaya dia mampu melakukan tugas kenabian. Nah, kemudian apa jawab Elia tentang permintaan daripada Elisa itu? Yang kau minta itu sangatlah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat ke sorga, maka akan jadi kepadamu seperti yang engkau minta itu. Nah, kemudian apa yang kita lihat benar demikian, bahwa Elisa melihat Elia ketika terangkat ke sorga, sehingga dia terkejut dan dia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orangnya berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, dan dia mengambil jubah Elia yang terjatuh, dan kemudian di tepi sungai Yordan itu ketika dia mau menyeberang, dia mengatakan, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Sehingga ia memukul air itu dan terbelah sebelah sana dan sebelah sini, sehingga dia dapat menyeberang sungai Yordan. Nah, para nabi, rombongan nabi yang melihat dia dari jauh, mereka tahu bahwa kepada Elisa telah diberikan roh Tuhan. Mamre yang dikasihi oleh Tuhan. Nina temanta kepemimpinan si umputan, entah regenerasi kepemimpinan, periodisasi kepemimpinan. Dalam nas kita menyaksikan tugas kenabian dari Nabi Elia selanjutnya diserahkan kepada Elisa. Periodisasi Elia sebagai nabi telah berakhir dan digantikan oleh Nabi Elisa. Pergantian itu memang langsung ditunjuk oleh Tuhan. Tuhan menyuruh Elia untuk mengurapi Elisa, menggantikan dia sebagai nabi di tengah-tengah umat orang Israel. Pada organisasi Mamre, periodisasi kepemimpinan di wilayah pelayanan Majelis Rumbun telah kita laksanakan tahun yang lewat, tahun 2019, dan tahun 2020 ini akan ada periodisasi kepemimpinan Mamre di tingkat pusat dan juga di tingkat klasis. Periodisasi kepemimpinan akan berakhir di tahun ini. Semoga wabah virus corona ini akan segera berhenti, sehingga program ataupun rencana kerja melaksanakan periodisasi kepemimpinan di tingkat pusat dan tingkat klasis dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, memang pergantiannya secara teknis tidak seperti pergantian Elia kepada Elisa. Secara teknis akan dilakukan pemilihan oleh utusan-utusan yang datang dari Majelis Rumbun. Tapi prinsip yang penting yang perlu diperhatikan dalam memilih dalam periodisasi kepemimpinan di tingkat pusat dan tingkat klasis, yaitu memilih orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Mengapa Elisa menggantikan Elia? Karena Tuhan berkenan kepada Elisa. Dari mana kita tahu Tuhan berkenan kepada seseorang? Tentu kita bisa melihat dari rekam jejak pelayanannya di tengah-tengah Mamre khususnya. Apakah selama ini dia sungguh-sungguh telah menunjukkan ketaatannya, kesetiaannya melayani di kategori Al-Mamre? Tentu itu salah satu. Bagaimana kita melihat apakah orang itu berkenan di hadapan Tuhan? Tentu di lain itu kita juga perlu berdoa supaya Tuhan menuntun hati kita, menuntun ketika kita menjatuhkan pilihan kita siapa yang akan memimpin organisasi Mamre di tingkat pusat dan tingkat klasis periode 5 tahun ke depan. Nah, kemudian yang kedua yang perlu, kepemimpinan Mamre di tingkat pusat dan tingkat klasis, mereka juga harus memiliki kelapangan hati. Mereka tidak harus berjuang untuk terus mempertahankan supaya mereka melanjutkannya, tidak harus. Tapi juga kalau apabila Mamre masih menginginkannya, tentu mereka juga masih bisa melanjutkan kepemimpinannya. Itu tidak menjadi permasalahan. Tapi apabila mereka juga harus diganti, mereka harus lapang hati seperti Elia,
menyerahkan kepemimpinan kepada generasi berikutnya supaya mereka melanjutkan program Mamre, melaksanakan pelayanan di tengah-tengah kategorial Mamre untuk tahun-tahun ke depan mungkin dapat semakin baik, mungkin dapat semakin baik di hadapan Tuhan pelayanan mereka. Oleh karenanya mari kita berdoa supaya pengaruh wabah ini segera berhenti dan periodisasi pemilihan kepemimpinan organisasi Mamre di tingkat pusat dan klasis pada waktunya akan dapat dilaksanakan. Sekiranya pemimpin-pemimpin yang terpilih nantinya adalah pemimpin-pemimpin yang baik yang dapat membawa Mamre lebih maju ke hari-hari yang akan datang. Inilah yang boleh kami sampaikan, dan kepemimpinan Mamre di majelis yang telah terpilih biarlah terus melakukan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati Mamre, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja atas organisasi Mamre, khususnya ketika tiba nanti periodisasi kepemimpinan tingkat pusat dan klasis, sehingga utusan-utusan dari setiap unggun boleh menentukan pilihannya berdasarkan takut akan Tuhan, sehingga kepemimpinan yang terpilih adalah kepemimpinan yang takut akan Tuhan, yang dapat membawa Mamre lebih maju ke hari-hari yang akan datang. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berdoa Tuhan bermulia. Amin.